Seorang gembel miskin mau daftarkan anaknya di sekolah elit di pinggir kota. Namun, bukannya sambutan hangat, dia justru dihina, ditertawakan, bahkan diusir oleh seorang guru PNS karena penampilannya yang lusuh. Tak disangka, seorang ibu tua merekam aksinya, yang membuat sekolahan ini hampir dibubarkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi itu, mentari baru saja terbit, menyinari setiap penjuru kota. Udara masih segar. Namun hiruk-pikuk mulai terasa di pinggiran kota. Di sanalah berdiri sebuah bangunan megah dengan gerbang tinggi menjulang dan dinding yang dipenuhi ornamen modern yaitu SMA Bakti Guna. Sebuah sekolah menengah atas elit yang dikenal sebagai tempat bersekolahnya anak-anak orang kaya dan pintar yang datang dari berbagai daerah. Dengan harapan di masa depan menjadi anak yang pintar dan unggul. Mobil-mobil mewah satu persatu berhenti di depan gerbang. Supir berseragam turun membukakan pintu mobil. Terlihat anak-anak berseragam rapi dengan sepatu mengilap dan rambut disisir licin. Para orang tua sibuk memberi arahan, senyum, dan pelukan sambil memastikan semuanya sempurna. Kamera CCTV memantau dari sudut-sudut dinding sekolah. Merekam segalanya tanpa suara. Namun, di sisi yang lain, di trotoar retak tak jauh dari gerbang, hadir sebuah pemandangan yang kontras. Seorang pria tua berpakaian lusuh berjalan perlahan menggandeng erat tangan kecil seorang anak perempuan. Pria itu bernama Pak Agus dan anak itu adalah putrinya Alma. Pak Agus tidak membawa mobil mewah, tidak pula bergelimang gengsi. Yang ia bawa hanyalah harapan. Pakaian mereka tak seperti yang lain. Lusuh, berdebu, bahkan sepatunya berlubang. Namun di mata Alma, ada sesuatu yang tak dimiliki anak-anak lain di barisan mobil mewah itu. Yaitu nyala semangat dan cahaya impian yang tak bisa dibeli uang. Di tangan kirinya, Alma menggenggam erat sebuah map kumal. Di dalamnya ada fotokopi rapor, surat keterangan dari sekolah lama, piagam penghargaan, dan formulir pendaftaran yang dilipat rapi meski sudah kusut. Map itu seperti harta karun yang dikumpulkan bertahun-tahun. Bukti perjuangan dari anak yang tak punya apa-apa kecuali kemampuan dan kemauan. Pak Agus berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menatap bangunan menjulang itu lalu menunduk menatap wajah kecil di sampingnya. Dengan suara pelan namun hangat, ia berbisik, "Nak, sekolahan ini adalah sekolah orang-orang pintar sepertimu." Ucap Pak Agus menyemangati anaknya. Alma hanya mengangguk. Ia percaya bukan pada tembok sekolah, bukan pada pintu masuk mewah, tapi pada ucapan ayahnya, satu-satunya guru kehidupan yang ia punya. Langkah kaki Pak Agus dan Alma menjejak halaman sekolah yang rapi dan luas. Taman-taman kecil ditata simetris, air mancur mungil mengalir pelan di tengah lapangan. Namun semua keindahan itu tak mampu menyambut mereka seperti orang lain. Justru tatapan-tatapan asing mulai muncul dari segala arah. Beberapa orang tua yang duduk di kursi antrean melirik mereka lalu saling berbisik pelan. "Siapa itu? Berani sekali orang seperti itu masuk sini. Gembel kok mau sekolahin anaknya di sini?" Bahkan seorang murid yang berdiri bersama ibunya sempat tertawa kecil melihat sepatu Pak Agus yang berlubang. Tapi Pak Agus tetap melangkah. Genggaman tangannya pada Alma tak pernah lepas. Meski punggungnya membungkuk dan bajunya pudar warnanya. Wibawa sebagai seorang ayah tak pernah surut dari dirinya. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan berpendingin udara, yaitu ruang pendaftaran sekolah. Di balik meja yang mengilap dan rapi duduk seorang guru PNS bernama Pak Yusuf. Rambutnya disisir kelimis, wajahnya tajam, dan matanya menatap dari atas ke bawah. Begitu melihat siapa yang datang, Pak Ari menunduk sopan, menarik nafas pelan. "Pak, saya ingin mendaftarkan anak saya ke sekolah ini. Namanya Alma. Ini berkas-berkasnya," ujarnya sambil menyerahkan map kumal berisi dokumen yang dirawat sepenuh hati. Pak Yusuf tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil map itu dengan dua jari seolah enggan menyentuhnya. Matanya menyipit. Sekilas ada senyum kecil di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum mengejek. Tatapannya menusuk seperti berkata, "Berani sekali orang sepertimu datang ke sini." Pak Agus menunggu dengan sabar. Alma menunduk malu. Waktu seperti melambat. Di ruangan yang sunyi,
Rasa hinaan itu terdengar lebih nyaring daripada kata-kata. Dan saat itu, pertanda awal dari penolakan pun mulai terasa. Pak Agus duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, matanya memancarkan harap yang dalam. Ia menatap Pak Yusuf, guru PNS di depannya, dan mencoba sekali lagi membuka suara dengan nada lembut, namun yakin. Maaf, Pak. Saya tahu sekolah ini elit, tapi anak saya pintar, nilainya selalu juara. Tolong beri dia kesempatan. Kami memang tidak punya uang, tapi kami punya semangat. Ini sekolah impiannya sejak dulu. Pak Yusuf tak langsung menjawab. Ia menutup map itu pelan lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian ia bersandar dan menatap Pak Agus dengan mata yang menyipit. Tatapan yang menyakitkan lebih dari kata-kata. Pak, sekolah ini bukan tempat untuk orang miskin seperti kalian. Suara itu menggema di ruangan. Beberapa orang di luar ruangan mulai melirik ke dalam. SMA ini untuk anak-anak pintar dan kaya. Pintar saja tidak cukup, Pak. Apalagi kalian datang ke sini dengan pakai baju lusuh, sandal bolong, dan wajah seperti peminta-minta. Pak Agus tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Tapi ia tetap bertahan. Ia tidak membalas, tidak marah, hanya menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan suara lirih penuh harap. Saya mohon, Pak, ini impian anak saya sejak kecil. Biarkan dia belajar di sini. Saya akan melakukan apapun asal anak saya bisa sekolah di sini, Pak. Pak Yusuf membanting map ke meja. Sudah keluar dari sini sebelum saya panggil keamanan. Suaranya keras, tajam, dan menusuk. Wajahnya merah menahan amarah yang telah ia pendam. Alma yang sejak tadi diam mulai menangis pelan. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Pak Agus berdiri perlahan, memeluk putrinya dengan satu tangan dan membungkuk sekali lagi ke arah meja. Lalu mereka berjalan keluar perlahan diiringi dengan tatapan dingin dan tertawaan dari orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Namun tanpa mereka tahu, seorang ibu di pojok ruangan tengah merekam semua itu dengan kamera ponsel. Ibu tersebut namanya Bu Komar. Seorang sosialita kelas atas yang dikenal aktif di media sosial. Bagi sebagian orang, ia adalah mata dan telinga dunia digital. Segala kejadian menarik selalu masuk ke story media sosialnya. Entah berupa makanan mahal, acara komunitas elit atau kali ini sebuah ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Sejak awal Pak Agus berbicara, Bu Komar sudah mengaktifkan kamera. Bukan karena ingin mempermalukan, tapi karena naluri nuraninya terusik. Ia melihat sendiri bagaimana seorang ayah yang lusuh dipermalukan hanya karena miskin dan pakaian yang lusuh, padahal datang dengan sopan dan penuh harapan. Begitu Pak Agus dan Alma keluar dengan mata sembab, Bu Komar tak buang waktu. Ia duduk di kursi mobilnya, membuka aplikasi media sosial, dan mulai mengetik. Ini yang terjadi di salah satu sekolah elit di kota kita. Seorang ayah miskin datang mendaftarkan anaknya yang pintar, tapi malah dihina dan diusir oleh guru PNS di hadapan publik. Ini bukan hanya memalukan, ini menyayat hati. Tonton videonya. Ia unggah videonya. Tak diedit, tak diberi filter, hanya suara nyata, raut wajah Pak Yusuf yang arogan. Dan wajah sedih seorang anak kecil bernama Alma. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu meledak di dunia maya. Jutaan penonton, ribuan komentar. Platform-platform besar mulai membagikannya ulang. Media lokal mengangkatnya sebagai berita utama. Komentar terus mengalir. Gaji dari pajak rakyat, tapi malah hina rakyat. Siapa nama guru itu? Malu-maluin status PNS aja. Tak hanya masyarakat umum. Teman-teman Pak Yusuf pun melihatnya dan sebagian mulai merasa malu. Grup alumni, komunitas guru, hingga forum sekolah mulai membicarakannya. Warga sekitar SMA Bakti Guna yang tadinya tak tahu menahu kini mulai berkerumun. Orang-orang berdiri di depan pagar sekolah, memperlihatkan wajah murka dan penuh empati. Mereka mengenali wajah Pak Agus, tetangga mereka yang sering membantu tanpa pamrih. Sebuah badai sosial tengah bergulir dan semuanya bermula dari satu tindakan kecil, yakni rekaman dari Bu Komar. Malam itu di balai warga RT 06.
Suasana tak seperti biasanya. Puluhan warga berkumpul. Wajah mereka serius, sebagian gusar. Di depan mereka berdiri Pak RT Suparman. Sosok yang dihormati dan dikenal adil di tangannya. Sebuah handphone sedang memutar penghinaan yang dilakukan oleh oknum PNS. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Pak Yusuf bukan hanya menyakiti Pak Agus dan Alma, tapi juga mencemarkan nama baik desa kita dan mempermalukan dunia pendidikan. Teriakan warga menyambut. Betul, Pak. Kita sebagai warga desa malu punya guru seperti itu. Tak butuh waktu lama, warga sepakat untuk mengambil langkah. Besok pagi mereka akan melakukan aksi damai di depan SMA Bakti guna menuntut agar Pak Yusuf diberhentikan sebagai pendidik. Keesokan harinya, pagi masih dingin saat suara teriakan mulai menggema di depan gerbang megah SMA Bakti Guna. Pecat Pak Yusuf sekarang juga. Sekolah bukan tempat arogansi. Puluhan warga berdiri memegang spanduk dan karton berisi tuntutan. Di barisan terdepan Pak RT berdiri tegas memimpin orasi. Kamera media mulai berdatangan. Aksi itu tersebar lebih luas dari sebelumnya. Di dalam sekolah, suasana mendadak panik. Kepala sekolah Pak Indra yang baru saja tiba langsung dikejutkan dengan kerumunan massa. Pak Yusuf yang masih duduk di ruang guru terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Ini demo warga. Gumamnya pelan. Satu persatu guru keluar dari ruang guru. Mereka berdiri di sisi pagar, mencoba menenangkan warga. Ada yang membagikan air, ada pula yang berdialog dengan Pak RT. Berusaha memahami isi tuntutan lebih dalam. Namun, warga bersikeras, kami tidak akan bubar sebelum Pak Yusuf dipecat. Sekolah ini milik negara, bukan milik arogansi pribadi. Wajah kepala sekolah mulai tegang. Ia tahu ini bukan lagi soal video viral. Ini sudah menjadi krisis kepercayaan publik. Suasana masih panas di depan gerbang SMA Bakti Guna. Spanduk masih terangkat tinggi dan warga tetap bersorak dengan suara lantang. Namun di tengah kerumunan itu, kepala sekolah Pak Indra, pria parubaya berpenampilan tenang dan tegas maju ke depan gerbang dan berbicara langsung pada Pak RT Suparman. Pak RT, mari kita bicara di dalam. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin, ucapnya dengan hormat. Pak RT mengangguk lalu mengikuti Pak Indra masuk ke dalam sekolah. Diiringi tatapan penuh harap dari para warga. Beberapa guru ikut mengawal. Di ruang kepala sekolah yang sejuk dan rapi, suasana terasa tegang tapi tertata. Pak RT membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Pak Indra, saya bicara atas nama warga. Kami menuntut agar Pak Yusuf dipecat. Perkataannya kemarin tidak hanya menyakiti Pak Ari dan anaknya, tapi mencoreng nama sekolah ini dan juga nama desa ikut tercoreng. Kami tak bisa diam. Pak Indra terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Saya paham, Pak RT, dan saya pribadi sangat menyesalkan kejadian itu. Kami tidak mendukung diskriminasi dalam bentuk apapun. Ia menarik napas dalam. Namun karena status Pak Yusuf adalah PNS dan kami berada di bawah naungan yayasan, saya harus membawa hal ini ke rapat pengurus yayasan. Tapi saya janji prosesnya tidak akan kami tunda. Kami akan bertindak cepat. Pak RT menatap langsung ke mata Pak Indra mencari kesungguhan dan ia menemukannya. Kalau begitu kami tunggu keputusannya. Pak, kami percaya pada keadilan dan sekolah ini harus memberi contoh. Pak Indra berdiri dan menjabat tangan Pak RT. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan jelas. Ini akan segera kami diskusikan. Beberapa saat kemudian Pak RT keluar dari ruang kepala sekolah dan menyampaikan kepada warga bahwa tuntutan telah didengar dan sekolah berjanji akan bertindak. Kita percaya pada komitmen mereka. Kita bubar dengan damai, tapi tetap mengawasi. Warga pun perlahan membubarkan diri dengan tertib. Spanduk digulung. Suara protes mulai mereda dan gerbang SMA Bakti Guna kembali tenang. Namun, satu hal telah berubah. Mata masyarakat kini terbuka dan sekolah ini tak lagi bisa bersikap semena-mena. Setelah sehari penuh digempur tekanan publik, tagar yang terus naik di media sosial dan sorotan media lokal yang tak henti. Pak Indra, kepala sekolah SMA Bakti Guna tahu bahwa diam bukan lagi pilihan.
Siang itu ia duduk di ruang rapat utama dengan wajah serius dan mata yang lelah. Di hadapannya, satu persatu pengurus Yayasan Pendidikan SMA Bakti Guna mulai memasuki ruangan. Di ujung meja duduk seorang pria tua berwibawa, Pak Amin, ketua yayasan. Ia dikenal sebagai tokoh pendidikan. Bijak, namun tegas. Pak Indra membuka rapat dengan suara pelan, tapi tegas. Bapak-bapak semua, saya panggil hari ini bukan untuk formalitas. Ini menyangkut kredibilitas kita. Nama baik sekolah ini dan hati nurani kita sebagai pendidik. Ia lalu memaparkan kronologi penghinaan yang dilakukan oleh Pak Yusuf disertai bukti video viral yang sudah ditonton jutaan orang. Disusul dengan desakan warga orasi Pak RT dan suasana demo kemarin yang hampir ricuh. Ini bukan sekadar viral, ini tentang siapa kita sebagai lembaga pendidikan. Jika kita diam, maka kita bagian dari masalah itu. Para pengurus saling berpandangan. Beberapa mengangguk, beberapa termenung. Rapat berlangsung cukup lama. Diskusi menghangat, namun tetap tertib. Akhirnya setelah semua suara disampaikan, Pak Amin menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berbicara dengan berat hati. Dan setelah mempertimbangkan semuanya, saya nyatakan bahwa Pak Yusuf resmi diberhentikan dari SMA Bakti Guna. Ruang rapat hening. Sebuah keputusan besar baru saja dijatuhkan. Pendidikan tidak boleh dicemari oleh arogansi. Miskin bukan alasan untuk dihina. Dan tidak ada satupun guru di sekolah ini yang lebih tinggi daripada martabat seorang anak yang ingin belajar. Pak Indra mengangguk pelan. Wajahnya lega, namun masih berat. Terima kasih, Pak Amin. Ini akan kami sampaikan kepada publik dengan cara yang bijak. Di luar ruang rapat, langit mulai mendung. Tapi bagi mereka yang menanti keadilan, ini adalah harapan yang selama ini diidam-idamkan. Pagi hari itu, suasana di SMA Bakti Guna masih terasa tenang. Meski di baliknya menyimpan ketegangan yang tak tampak. Di ruang kepala sekolah, Pak Indra duduk dengan wajah serius, matanya menatap pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Tak lama kemudian, Pak Yusuf masuk dengan langkah ragu. Wajahnya cemas seperti tahu apa yang akan terjadi. Silakan duduk, Pak Yusuf, ucap Pak Indra singkat, namun tetap sopan. Pak Yusuf duduk menunduk, tangannya menggenggam lutut berkeringat dingin. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Pak. Kemarin kami sudah mengadakan rapat bersama pengurus yayasan. Berdasarkan semua pertimbangan dan tekanan dari masyarakat, kami memutuskan bahwa Anda harus diberhentikan dari SMA Bakti Guna. Berlaku mulai hari ini. Ruangan hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Pak Yusuf menunduk dalam. Air matanya mulai mengalir perlahan. Ia mengangguk pelan, menahan sesal yang tak lagi bisa ditarik kembali. Saya mengerti, Pak. Mungkin ini memang akibat dari kesombongan saya. Saya mohon maaf telah mencemarkan nama sekolah ini. Saya menerima keputusan itu dengan lapang dada. Pak Indra hanya mengangguk, tak menambahkan banyak kata. Ia tahu pelajaran telah diberikan. Pak Yusuf kembali ke ruang guru. Tanpa banyak bicara, ia membuka laci, mulai mengemasi barang-barangnya, buku catatan, alat tulis, beberapa foto kenangan, dan muk tua kesayangannya. Beberapa guru hanya memandang dari kejauhan. Tak ada yang bersorak, tapi juga tak ada yang mencibir. Hanya sunyi yang berbicara. Dengan satu kardus kecil di tangan, Pak Yusuf berjalan keluar. Ia tak lagi menoleh. Beberapa menit kemudian, Pak Indra duduk kembali di kursinya dan mulai menelepon seseorang. Halo, Pak RT Suparman. Iya, Pak Indra. Ada kabar? Saya ingin menyampaikan langsung. Hari ini Pak Yusuf sudah kami berhentikan secara resmi dari SMA Bakti Guna sesuai keputusan yayasan. Sejenak hening di ujung sana lalu terdengar suara penuh lega dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Indra. Warga pasti senang mendengarnya. Ini kabar baik yang akan segera kami umumkan. Di balai desa, Pak RT berdiri di depan pengeras suara sederhana mengumumkan kabar tersebut. Di hadapan puluhan warga yang berkumpul. Mulai hari ini, Pak Yusuf bukan lagi guru di SMA Bakti Marga. Terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita.
Ini bukti bahwa suara rakyat tidak boleh dipandang remeh. Warga bersorak. Sorak kemenangan bukan karena seseorang jatuh, tapi karena keadilan akhirnya berdiri tegak di tempat yang semestinya. Beberapa hari telah berlalu sejak Pak Yusuf resmi diberhentikan. SMA Bakti Guna yang dulunya selalu ramai dipadati pendaftar dari kalangan atas kini justru terlihat sepi. Suasana yang dulu megah dan penuh antusias perlahan berubah menjadi dingin dan canggung. Di meja pendaftaran, petugas hanya duduk termenung. Kursi tunggu kosong. Kertas brosur masih utuh di rak. Yang datang kini bukanlah pendaftar baru, melainkan para orang tua yang ingin mengambil kembali berkas pendaftaran anak-anak mereka. Mobil-mobil mewah kembali berhenti di depan gerbang sekolah. Tapi kali ini bukan untuk menitipkan anaknya di SMA ini, melainkan menarik kembali kepercayaan. Saya mau ambil kembali berkas anak saya, Pak. Kami tidak jadi menyekolahkan dia di sini, ucap Bu Sari, orang tua yang hendak membatalkan pendaftaran anaknya. Boleh kami tahu alasannya, Bu? Karena sekolah ini gagal menjaga martabat pendidikan. Satu guru boleh dipecat, tapi luka pada nama baik sulit disembuhkan. Jumlah pendaftar menurun drastis. Nama SMA Bakti Guna yang dulu dielu-elukan sebagai sekolah unggulan kini tercoreng. Media sosial terus mengungkit insiden itu. Meski pihak sekolah sudah memberi klarifikasi, publik terlanjur kecewa. Pak Indra, kepala sekolah duduk termenung di ruangannya, menatap data pendaftaran yang merosot tajam. Di luar jendela, halaman sekolah sunyi. Tak ada riuh siswa baru, tak ada tawa, hanya angin yang menyapu dedaunan kering di trotoar depan. Pelajaran besar pun tertulis jelas dalam hati semua pihak. Bahwa satu kesalahan, satu ucapan penuh arogansi, satu penghinaan yang tak pantas jika dilakukan oleh seorang pendidik bukan hanya menyakiti individu, tapi juga merobohkan bangunan kepercayaan yang bertahun-tahun dibangun. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi rumah bagi harapan.